Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadhifatun Mahmudah. Saya berasal dari Pondok Pesantren Nurul Falah Berbaru Wonosobo. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya memilih topik yaitu perilaku individu. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena saya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, topik yang luas dan fleksibel. Yang ketiga, mudah dihubungkan dengan ilmu lain. Yang keempat, meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Yang kelima, aktual dan kontekstual. Oke, langsung saja kita langsung ke slide yang pertama, yaitu perilaku individu, memahami diri dan orang lain. Selamat datang di presentasi ini. Kita akan mengungkap dasar tindakan, pikiran, dan perasaan manusia. Setiap individu adalah unik, dipengaruhi oleh 50% genetika dan 50% lingkungan. Pemahaman ini krusial untuk interaksi sosial dan profesional yang efektif. Adapun definisi perilaku individu, yang pertama perilaku, tindakan, reaksi, atau respon seseorang terhadap stimulus dan dari lingkungan. Yang kedua, individu, fokus pada unit tunggal manusia, menganalisis diri sendiri bukan kelompok. Yang ketiga, komponen, terdiri dari aspek kognitif atau pemikiran, afektif atau perasaan, dan konotif atau tindakan. Memahami perilaku individu sangat penting untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengelola tindakan manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Yang selanjutnya, faktor internal penentu perilaku, yaitu ada 4. Yang pertama, genetika, mempengaruhi 40-50% sifat kepribadian dan tingkat kecerdasan. Yang kedua, kepribadian, pola pikir, emosi, dan perilaku yang stabil. Contohnya model Big Five Opens yang mendeskripsikan sifat dasar manusia. Yang ketiga, motivasi, dorongan internal yang memicu tindakan seperti hierarki kebutuhan Maslow yang menjelaskan kebutuhan manusia dari dasar hingga aktualisasi diri. Yang keempat, persepsi, cara unik individu menafsirkan dan memahami realitas melalui indera dan pengalaman pribadi. Faktor eksternal penentu perilaku. Yang pertama, lingkungan sosial, norma budaya, nilai-nilai, dan pengaruh kelompok memainkan peran besar. Contohnya adalah studi konformitas Asch yang menunjukkan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas. Yang kedua, pembelajaran, pengalaman masa lalu dan proses belajar membentuk respon dan kebiasaan. Melalui penguatan atau hukuman, perilaku bisa berubah dan berkembang. Yang ketiga, situasi, konteks spesifik atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi pilihan perilaku. Seseorang bisa bertindak berbeda di lingkungan formal dibandingkan informal. Yang keempat, teknologi. Kemajuan teknologi, terutama media sosial, telah mengubah cara kita berinteraksi sosial secara dramatis, memungkinkan kontekstivitas 24/7 dan membentuk tren perilaku baru. Proses kognitif dalam perilaku, pengambilan keputusan. Proses memilih di antara beberapa alternatif bisa rasional atau dipengaruhi oleh heuristik dan bias kognitif yang seringkali tidak disadari. Yang kedua, memori. Pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan dalam otak mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi saat ini
dan membuat keputusan. Yang ketiga, perhatian. Fokus selektif individu terhadap informasi yang relevan dan penting, sementara mengabaikan hal lain yang dianggap tidak penting. Yang keempat, bahasa. Struktur pemikiran dan komunikasi yang interpersonal yang memungkinkan manusia mengungkapkan ide, berbagai informasi, dan berinteraksi secara kompleks. Peran emosi dalam perilaku. Pengaruh keputusan. Emosi seringkali dapat mengesampingkan logika dan rasionalistis dalam proses pengambilan keputusan. Empati. Kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, membangun koneksi dan hubungan yang kuat. Regulasi emosi. Kemampuan individu untuk memenuhi, mengelola, dan menyesuaikan perasaan sendiri dalam berbagai situasi. Kecerdasan emosional atau EQ. Kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, memprediksi kesuksesan 2 kali lebih baik dari EQ. Untuk slide yang selanjutnya, aplikasi pemahaman perilaku individu. Yang pertama, psikologi, terapi dan konseling untuk mengatasi masalah mental, pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, pemasaran, segmentasi pasar dan identifikasi target audiens, strategi komunikasi yang efektif dan personalisasi iklan. Yang ketiga, manajemen SDM, rekrutmen dan penempatan karyawan yang tepat, pelatihan, pengembangan, dan motivasi karyawan. Yang keempat, kebijakan publik, desain kampanye kesehatan yang efektif, misal penurunan angka merokok 15%. Yang kedua, perencanaan program sosial untuk mengatasi masalah masyarakat. Untuk yang terakhir, ini kesimpulan, kekuatan memahami diri dan orang lain. Yang pertama, perilaku individu adalah interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang unik pada setiap orang. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang perilaku ini akan meningkatkan empati, komunikasi, dan kualitas hubungan interpersonal. Yang ketiga, ini adalah kunci utama untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, investasi dalam memahami perilaku individu adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Itu sekian dari PowerPoint yang telah saya buat. Selanjutnya, simpulan. Perilaku individu merupakan cerminan dari berbagai seseorang berpikir, bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Materi ini menekankan bahwa perilaku bukan hanya hasil dari faktor bawaan seperti genetika atau kepribadian, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pengalaman, masa lalu, nilai-nilai budaya, dan bahkan keadaan emosional saat itu. Dengan memahami perilaku individu, kita bisa yang pertama, lebih efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang sehat, menghindari kesalahpahaman dan konflik sosial, menyusun strategi pendidikan atau kepemimpinan yang sesuai dengan karakter masing-masing individu, mengenali potensi dan kebutuhan unik setiap orang, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengandung perkembangan individu secara menyeluruh. Refleksi pribadi saya. Setelah mempelajari topik ini, saya mulai menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya saya anggap aneh atau sulit dimengerti dari orang lain ternyata memiliki dasar yang logis jika dilihat dari sudut pandang perilaku individu. Contohnya, seseorang yang pendiam bukan berarti tidak peduli, tapi mungkin ia tipe introvert
atau sedang merasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Saya juga merefleksikan diri saya sendiri. Ternyata ada pola perilaku tertentu yang saya lakukan secara otomatis karena pengaruh lingkungan tempat saya dibesarkan atau karena pengalaman masa lalu yang membentuk cara saya merespon masalah. Misalnya, saya cenderung menghindari konflik bukan karena takut, tapi karena saya belajar dari kecil bahwa harmoni itu lebih penting dari argumen. Materi ini membuka pandangan saya untuk tidak buru-buru menilai seseorang hanya dari tindakan luar, tapi mencoba memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Saya merasa lebih sabar, lebih berempati, dan mulai melihat bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan uniknya masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.